sebuah karya anak bangsa dari Blora Selatan. Tutorial Barong. Mempersembahkan dengan judul Keserakaan Simo Barong. Dalam konten ini menceritakan sesosok harimau jahat, sadis dan serakah yang bernama Simo Barong. Dia ingin menguasai seluruh wilayah-wilayah sekitarnya, membantai semua penguasa-penguasa wilayah di sekitarnya. Dengan kesaktiannya yang melebihi dari penguasa-penguasa di sekitarnya, akhirnya niat jahat untuk membantai semua penguasa-penguasa sudah dilaksanakan oleh Simo Barong. Setiap penguasa-penguasa dibantai habis-habisan oleh Simo Barong, menundukkan semua penguasa wilayah di sekitarnya, sehingga karena dia sakti mandraguna, jatuhlah ratusan korban dari berbagai wilayah di sekitar kekuasaan Simo Barong. Banyak harimau-harimau yang mati di tangan Simo Barong. Tidak puas setelah membantai wilayah-wilayah, masih saja dia mencari wilayah kekuasaan Simo Maruto, sesosok harimau putih yang baik hati, yang cinta kepada warganya. Didatangilah di hutan Wonoboyo kekuasaan Simo Maruto, ditantang dobrak-abrik wilayah Simo Maruto. Mendengar itu Simo Maruto tidak terima. Akhirnya terjadi pertempuran 3 hari 3 malam. Benar-benar sakti mandraguna Simo Barong. Sehingga Simo Maruto dibikinnya babak belur, hingga melarikan diri dari bumi kekuasaannya, hutan Wonoboyo. Bangga bisa mengalahkan Simo Maruto, menguasai wilayah Simo Maruto, Simo Barong tertawa terbahak-bahak, merasa dirinya paling sakti, merasa dirinya paling jaya di Nusantara. Setelah pertempuran itu, Simo Maruto menuju ke hutan Wengker, ke tempat saudaranya. Sedangkan di hutan Wengker, Joko Ludro bersamanya kedua tangan kanannya, Klono Yudo dan Klonopati, sedang mengadakan perbincangan kepada Klono Yudo dan Klonopati.
Dengan terengah-engah, Simo Maruta yang badannya penuh luka karena peperangan dengan Simo Barong jatuh bangun akhirnya sampai di hutan Wengker. Dia menceritakan kepada saudaranya Jokolodro yang terjadi di hutan Wonoboyo kekuasaannya. Rasa belas kasihan kepada Simo Maruta, Jokolodro mengutus kedua tangan kanannya, Klonoyudo dan Klonopati, untuk mengingatkan kepada Simo Barong bahwa semua yang dilakukannya itu kejahatan dan tidak benar. Berangkatlah kedua tangan kanan Jokolodro, Klonoyudo dan Klonopati, diikuti dari belakang oleh Jokolodro. Klonoyudo dan Klonopati bertemu dengan Simo Barong. Begitu lincah, begitu gesit Klonopati dan Klonoyudo. Peperangan pun tak bisa dihindari. Kesaktian Simo Barong benar-benar bisa diandalkan, sehingga Klonoyudo dan Klonopati dibikin kalang kabut. Tapi begitu lincahnya Klonoyudo dan Klonopati sehingga tak mampu Simo Barong untuk menerkam salah satu dari kedua orang yang sedang merebutnya. Tapi apa yang terjadi? Simo Barong menggunakan kesaktiannya. Simo Barong mempunyai ajian pamungkas. Akhirnya tertangkaplah Klonoyudo dan akhirnya dibantai, dikoyak hingga tewas. Klonopati yang tahu keadaan Klonoyudo yang sudah tidak bernyawa akhirnya tak mampu untuk melanjutkan peperangan. Larilah Klonopati untuk melaporkan apa yang terjadi kepada Jokolodro. Setelah kematian Klonoyudo, Simo Barong merasa bangga. Dalam perjalanan menyusul Klonoyudo dan Klonopati, Jokolodro yang diikuti dengan Simo Maruta mendapat firasat yang tidak baik, dan akhirnya datanglah Klonopati dengan wajah sedih menceritakan bahwa Klonoyudo binasa di tangan Simo Barong. Tidak terima, Jokolodro berangkat sendiri menemui Simo Barong.
Pertempuran Joko Lodro dengan Simo Barong tidak bisa dihindari. 7 hari 7 malam pertempuran berlangsung, tapi apa yang terjadi? Joko Lodro pun tak mampu untuk mengalahkan Simo Barong. Dalam kekalahannya, dia ingin mencari petunjuk kepada Yang Kuasa, apa yang harus dilakukannya untuk mengalahkan Simo Barong yang serakah. Datanglah Ki Buyut, sosok orang tua yang sudah meninggal dunia, hadirlah di depan Joko Lodro. Dan akhirnya Joko Lodro menceritakan apa yang terjadi tentang keserakahan Simo Barong. Diberilah senjata yang berwujud cemeti untuk mengalahkan kejahatan Simo Barong. Dengan hati yang mantap, perasaan yang berbunga-bunga, kembali Joko Lodro menemui Simo Barong. Simo Barong yang ongas tertawa terbahak-bahak melihat kembalinya Joko Lodro di hadapannya. Pusaka yang dipegang oleh Joko Lodro dengan kekuatan sepenuh hati untuk mengalahkan kejahatan Simo Barong. Hantamlah Simo Barong dengan cemeti tersebut sehingga tewas. Disinilah menggambarkan bahwa dimanapun tindak kejahatan angkara murka akan kalah dengan kebenaran. Kata Jawa, sopo miwiti culik